dengan saya Sherly Nuraida dari kelas 10-7. Yap, gak jauh-jauh dari membuat video ya kan. Di sini saya akan membuat video tentang ekonomi lagi, tapi temanya berbeda. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai planning perusahaan yang di bidang fashion perempuan. Nah, sebelum membahas lebih dalam lagi, apa sih planning dalam wirausaha itu? Apa sih 5W plus 1H dalam wirausaha itu? Dan apa sih 6M yang dibutuhkan dalam berjalannya usaha? Mari kita ulik. Masuk ke pembahasan awal, yakni pengertian atau penjelasan planning secara singkat. Perencanaan atau planning merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Yang satu kali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. Di samping itu, pembuatan rencana usaha menunjukkan sikap yang harus bersungguh-sungguh dalam berusaha dan komitmen yang kuat untuk menjalankan usahanya, sehingga tidak mudah menyerah dan putus asa ketika menghadapi setiap kendala dan resiko usaha. Membuka usaha baru tidak mungkin tanpa adanya rencana sebelumnya. Nah, rencananya harus ada betapapun sederhananya secara tulis, namun wirausaha baru di negara kita banyak yang tidak mau ataupun mungkin tidak mampu atau segan menulis rencana tertulis tersebut karena berbagai alasan. Perencanaan yang tidak tertulis pasti sudah ada rekayasa dalam pikiran, yaitu suatu rekayasa secara sederhana tentang jawaban dari berbagai pertanyaan, antara lain usaha apa yang akan dibuka, mengapa memilih usaha tersebut, di mana lokasinya, siapa konsumennya, dari mana sumber modalnya, dan sebagainya. Emang ada ya tujuan dari membuat video ini? Tentunya pasti ada dong, dan tak kalah pentingnya. Nah, tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui 5W plus 1H dalam berjalannya suatu usaha, terutama usaha yang ingin saya kembangkan. Yang kedua yakni untuk mengetahui organisasi, gaya kepemimpinan, serta motivasi yang diberikan dari usaha saya ini kepada karyawan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui equating pada usaha ini. Yang keempat, untuk mengetahui 6M yang dibutuhkan dalam usaha ini. Yang kelima yakni untuk mengetahui organisasi yang berlaku. Dan yang terakhir yakni mengetahui andal dari produksi. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama yakni 5W plus 1H. Dimulai dari what. What itu apa sih? Jenis usaha yang ingin saya jalankan atau saya kembangkan. Nah, usaha yang akan saya jalankan yakni di bidang fashion perempuan yang menjual berbagai jenis model pakaian perempuan dengan model kekinian, mulai dari baju atau kaos, kardigan hingga dress. Nah, produk yang saya jual ini mengambil tema pakaian vintage. Nah, selanjutnya, habis dari what apa sih? Nah, habis dari what yakni why. Why ini menunjukkan kepada kenapa sih saya memilih jenis usaha ini gitu. Nah, saya memilih jenis usaha ini karena dengan minat pribadi saya yang kuat dalam fashion, terutama dalam desain pakaian wanita. Selain itu, jenis usaha ini juga memiliki potensi ataupun peluang pasar yang besar karena wanita seringkali menjadi konsumen utama dalam pembelian pakaian. Ya nggak sih? Nah, setelah kita membahas dari yang pertama what, yang kedua why, kita juga akan membahas mengenai who. Ada yang penasaran gak sih who ini seperti apa ya kan? Who ini merupakan siapa saja orang yang terlibat dalam usaha ini. Nah, yang terlibat dalam usaha ini terutama pemilik usaha dengan saya sendiri yang memiliki ide serta modal untuk berjalannya usaha. Selanjutnya ada desainer. Mereka merupakan seseorang yang merancang produk-produk yang telah ditentukan atau yang telah dirancang. Selanjutnya ada pengrajin, tapi bukan pengrajin kayu ya, yakni orang-orang yang menjahit produk berdasarkan desain yang telah dibuat. Selanjutnya yakni ada pemasuk bahan yang merupakan seorang yang mengatur atau
kontrol, dan penyediaan bahan baku. Yang tak kalah penting, tim produksi yang bertanggung jawab dalam proses produksi. Selanjutnya ada tim keuangan, orang yang bertanggung jawab dalam mengatur keuangan. Tak kalah pentingnya nih, ada tim logistik, yakni seseorang yang menangani distribusi, produk atau pengiriman. Selanjutnya ada tim layanan pelanggan, yakni yang mengurus pertanyaan ataupun komplain bahkan kebutuhan para konsumen yang dibutuhkannya. Nah, masih pembahasan di 5W+1H, yakni sekarang saya akan membahas mengenai where, merupakan lokasi yang cocok ataupun lokasi yang saya pilih untuk membuka usaha ini. Berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya seperti 1. Pusat pembelanjaan, contohnya seperti mall ataupun pusat pembelanjaan lainnya. Yang kedua ada jalur utama ataupun perkotaan sibuk, yang merupakan pilihan yang sangat bagus karena dapat menjangkau lebih banyak orang. Yang ketiga ada kawasan pariwisata. Membuka usaha di tempat ini yang ramai pengunjung dapat menjadi pilihan yang strategis dan dapat meningkatkan jumlah penjualan. Yang tak kalah penting nih, yang lagi ngetren-ngetrennya, yakni online. Saat ini banyak sekali bisnis fashion ataupun bisnis lainnya yang sangat sukses yang memanfaatkan media platform online. Dan tadi kan kita sudah membahas mengenai 5W ya kan. Di sini saya juga akan membahas mengenai 1H-nya. Apa sih 1H itu ya kan? 1H atau how merupakan perujukan kepada bagaimana proses berjalannya usaha, yakni dengan pertama perencanaan, membuat identifikasi produk mulai dari layanan, target pasar, strategi pemasaran, dan perencanaan keuangan. Yang kedua yakni ada membuat platform online dengan membuat situs atau poster yang menarik. Ketiga, pemasaran digital melalui media sosial dengan membuat konten yang berkualitas serta menarik. Yang keempat, penjualan dan transaksi dengan menyediakan cara yang mudah bagi pelanggan untuk membeli. Konsumen pun akan menjadi lebih efisiensi dan lebih mudah ya kan dalam pembelian. Selanjutnya yakni ada manajemen konten dan layanan pembaruan konten secara teratur dan memastikan layanan pelanggan berjalan dengan lancar dan baik. Dan tak kalah penting, tadi kan kita sudah membahas tentang 5W+1H kan? Nah, di sini saya juga akan membahas mengenai organisasi yang ada dalam perusahaan fashion saya ini. Dengan saya sendiri yakni pemilik perusahaan. Terus selanjutnya itu ada desainer. Yang ketiga ada perancang, yang keempat ada penjahit, yang kelima ada pemasok bahan, yang keenam ada tim produksi, yang ketujuh ada tim packing, yang kedelapan ada tim keuangan, yang kesembilan ada tim logistik, dan yang terakhir ada tim layanan customer. Masuk ke pembahasan mengenai gaya kepemimpinan. Sebenarnya gaya kepemimpinan ini ada sangat banyak. Namun di sini saya mengambil gaya kepemimpinan demokrasi, yang merupakan gaya kepemimpinan demokrasi dalam wirausaha fashion mengacu pada pendekatan di mana pemimpin bisnis melibatkan karyawannya dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks industri fashion, ini berarti pemimpin tidak hanya mendikte arah perusahaan, tetapi juga mendengarkan dan mempertimbangkan masukan dari desainer ataupun para pekerja, produksi, staf penjualan, dan tim pemasaran. Dalam wirausaha fashion, gaya kepemimpinan demokratis dapat membantu menciptakan budaya kerja yang inovatif dan dinamis, di mana karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan, perusahaan juga lebih baik atau adaptif terhadap perubahan tren dan kebutuhan pasar. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai gaya kepemimpinan. Selanjutnya di sini juga saya akan membahas mengenai actuating dalam kepemimpinan, yang merupakan bagaimana seseorang pemimpin dapat mempengaruhi perilaku bawahan sehingga bawahan tersebut mau bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi dalam suatu kegiatan kerja.
Jadi, seorang manajer hendaknya memberitahu, mengatur, dan mengelola bawahannya dengan perilaku yang berpendidikan, sopan, dan ramah kepada seluruh karyawannya agar kegiatan kerja yang terjadi di online shop sudah berlaku sesuai dengan standar operasional. Di garis bawah ya, itu tuh bukan dengan hanya online shop saja, tetapi dengan secara offline pun juga sama. Di balik adanya X-rating, motivasi juga sangat penting bagi para karyawan. Yakni yang pertama, mengakui kontribusi dan pencapaian karyawan, baik secara individu maupun tim. Hal ini sangat penting dalam menjaga semangat dan loyalitas mereka. Penghargaan ini bisa berupa ucapan terima kasih. Motivasi ini memberikan rasa dihargai dan meningkatkan kepuasan kerja yang pada gilirannya mendorong kinerja yang lebih baik ke depannya. Tidak hanya itu saja motivasi yang ingin saya berikan kepada karyawan-karyawan saya nanti. Adapun motivasi selanjutnya yakni memberikan pelatihan dan kesempatan untuk belajar keterampilan baru yang membantu karyawan merasa bahwa mereka berkembang bersama perusahaannya. Motivasi ini dapat membuat karyawan merasa mereka memiliki peluang untuk berkembang, cenderung lebih termotivasi dan berkomitmen terhadap perusahaan. Setelah dua motivasi tadi, masuk ke motivasi yang ketiga yakni memberikan gaji yang kompetitif dan insentif. Tambahan seperti bonus, kinerja dapat memotivasi para karyawan untuk bekerja lebih keras dan mencapai target. Motivasi insentif finansial langsung seringkali menjadi motivator kuat, terutama ketika dihubungkan dengan pencapaian kinerja karyawan tertentu. Masuk ke motivasi yang terakhir, yakni dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendorong kreativitas dan kolaborasi dengan ruang kerja yang inspiratif dan fleksibilitas dalam bekerja. Motivasinya, lingkungan yang positif dan mendukung dapat peningkatan kreativitas dan kebahagiaan karyawan. Yang penting dalam industri fashion yang sangat bergantung pada inovasi. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai motivasi yang ingin saya berikan kepada para karyawan, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai controlling atau pengawasan. Yang pertama ini pengawasan pada kualitas atau pemantauan kualitas produk ini akan dilakukan secara rutin selama proses produksi untuk memastikan produk yang dihasilkan untuk memenuhi standar kualitas, kayak ini tuh produknya bagus atau tidak gitu. Yang kedua ada pengendalian persediaan. Dengan pemantauan persediaan bahan baku produk jadi dapat barang dagangan untuk memastikan ketersediaan barang yang cukup. Masih membahas mengenai controlling perusahaan, selanjutnya yakni ada controlling dalam pengelolaan biaya. Produksi seperti mengawasi biaya produk, termasuk biaya bahan baku upah tenaga kerja dan biaya overhead untuk memastikan efisien dan mengidentifikasi potensi penghematan dalam perusahaan ini. Yang terakhir yakni ada analisis penjualan. Ia mengawasi rutin terhadap data penjualan untuk memahami tren produk penjualan preferensi pelanggan dan kinerja toko. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas banyak sekali materi kan. Selanjutnya juga ada yang tak kalah penting yakni 6M. Apa aja sih 6M itu? Yang pertama itu ada man, merupakan manusia yang dianggap penting dalam suatu keberhasilan usaha ini. Yang meliputi, yang pertama itu ada designer, merupakan seseorang yang bertanggung jawab untuk menciptakan desain dan konsep pakaian. Yang kedua ada pola maker, merupakan seseorang yang diperlukan untuk membuat pola yang sesuai dengan desain yang telah diciptakan. Yang ketiga ini ada penjahit, orang yang berperan sebagai membuat pola pakaian berdasarkan pola serta desain yang telah dibuat baik secara manual maupun dijahit.
Yang keempat, ada stylist, merupakan seseorang yang bertugas untuk merancang keseluruhan. Setelah dari main, itu yang kedua ada materials, merupakan bahan. Adapun yang diperlukan dalam berjalannya usaha ini, di antaranya seperti benang, kain, kancing, manik ataupun payet, dan hiasan lainnya. Yang ketiga yaitu ada mesin, merupakan alat yang digunakan dalam berlangsungnya proses produksi. Di antaranya seperti mesin jahit, benang, mesin potong, mesin bordir, gunting, pengukur, kapur, dan alat lainnya yang dibutuhkan dalam usaha ini. Selanjutnya yakni ada money atau biaya, merupakan modal yang diperlukan sebelum berjalannya usaha. Nah, biaya ini apa aja sih? Nah, biaya ini tuh mencakup yang pertama ada biaya pengadaan barang, seperti bahan baku yang termasuk kain, benang, dan lain-lain, yang dibutuhkan sekitaran 50 juta, tergantung pada skala dan jenis bahan. Selanjutnya yakni ada aksesoris seperti kancing, resleting, label, dan lain-lainnya, membutuhkan biaya 10 juta. Selanjutnya ada biaya produksi yang mencakup pertama itu ada tenaga kerja yang membutuhkan biaya 50 juta per bulan, tergantung pada jumlah karyawannya. Nah, selanjutnya yakni ada peralatan produksi seperti mesin jahit, setrika, dan lain-lain, membutuhkan biaya 70 juta. Dan yang selanjutnya yakni ada biaya sewa tempat, yakni membutuhkan biaya sebesar 30 juta per bulan. Masih membahas tentang biaya. Gak jauh-jauh gitu kan ya, dari usaha itu pasti memerlukan biaya. Nah, selanjutnya biaya yang dibutuhkan dalam usaha ini yakni biaya desain dan pengembangan produk, seperti desain pakaian sebesar 5 juta per desain itu pun. Perusahaan ini menggunakan jasa desainer profesional. Nah, selanjutnya yaitu ada sampling dan prototyping sebesar 10 juta. Selanjutnya yakni ada biaya operasional yang mencakup sewa toko atau showroom sebesar 20 juta per bulan. Ini tuh sudah mencakup listrik, air, dan utilitas. Nah, selanjutnya yakni ada gaji karyawan toko. Berbeda dengan gaji karyawan yang tadi, ini membutuhkan biaya gaji karyawan toko sebesar 30 juta per bulan. Masih membahas tentang biaya, usaha ini juga membutuhkan biaya dalam pemasaran dan promosi sebesar 10 juta per bulan. Selanjutnya ada photoshoot produk sebesar 5 juta per bulan. Ada website dan e-commerce sebesar 10 juta, itu di pengembangan awal. Dan yang maintenance-nya ini sebesar 2 juta. Selanjutnya ada biaya distribusi dan logistik seperti pengemasan, yakni sebesar 5 juta sampai 15 juta. Ini tuh tergantung kepada jangkauan dan volume pengirimannya. Terus yang terakhir yakni ada biaya lain-lain, yakni mencakup perizinan dan legalitas sebesar 5 juta. Ada asuransi sebesar 10 juta per tahun. Dan yang terakhir ada cadangan dana darurat sebesar 100 juta. 6M selanjutnya yakni method atau metode, merupakan cara untuk membuat produksi. Yang pertama ini ada membuat desain, yang kedua membuat pola, yang ketiga pemilihan bahan, yang keempat pemotongan bahan, yang kelima proses menjahit, yang keenam memberi manik atau payet jika diperlukan itu pun. Yang ketujuh ada finishing, yang kedelapan ada melakukannya quality control pada barang. Masih membahas tentang 6M, kan ada 6 gitu ya, jadi banyak gitu. Yakni ada market. Market merupakan target pasar yang harus saya capai gitu, yakni seperti target pemasaran kepada
remaja, ibu rumah tangga, influencer, serta penggemar fashion. Nah, setelah tadi membahas tentang materi, dan komponen lainnya, di sini masuk ke struktur atau organizing dalam usaha saya. Yakni dengan pertama pemiliknya nih. Pemiliknya ini dengan saya sendiri, yakni Sherly Nuraida. Selanjutnya yang di bawahnya ini ada manajer. Kemudian ada di bagian kiri masuk ke input, yakni berupa tim keuangan, tim pelayanan, dan tim pemasaran. Ini ada yang di tengah-tengah, yaitu ada proses yang berupa desain, pola maker, penjahit, dan stylist. Dan yang terakhir ada output. Output itu apa sih? Nah, output ini tuh mencakup kepada tim pengemasan, tim pengiriman, dan tim distribusi. Masuk ke pembahasan terakhir, yakni andal. Nah, setelah dijadikannya produksi, kain sisa produknya akan diolah kembali menjadi beberapa barang yang pastinya dapat dimanfaatkan seperti sarung bantal, dompet, taplak meja, sarung tangan, tas, dan barang lainnya. Setelah diolah, kain perca ini akan dijual kembali ke konsumen. Makanya kain perca ini bisa bermanfaat kembali.